Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Syekh Jumadil Kubro, sang pendahulu para wali, di Nusantara. Isarah dari langit, dan di antara hamba-hamba Allah yang beriman, ada orang yang membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab 23. Di puncak kejayaan negeri Samarkand, di balik riuh peradaban dan kemegahan ilmu, Syekh Jumadil Kubro menghabiskan malam-malamnya dalam zikir dan tafakur. Suatu malam, di tengah kesunyian yang mendalam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, terhampar pemandangan sebuah negeri jauh di timur, tanah yang diselimuti kabut, kelam, dan kegelapan kejahiliaan. Manusia tampak kehilangan arah dan terjerat dalam ritual yang tidak lagi menyentuh hati. Dari balik tirai kegelapan itu, terdengar suara gaib, lembut namun tegas, menyeru. Wahai hamba Allah, pergilah ke negeri itu. Cahaya yang kau bawa adalah harapan bagi mereka, yang telah lama terlupa akan kebenaran. Ketika mata Syekh terbuka lebar, jiwanya bergemuruh. Ia tahu bahwa panggilan ilahi itu adalah takdir yang harus dijalankan. Dengan hati yang penuh keikhlasan, ia mengumpulkan para muridnya dan mengumumkan rencana kepergiannya. Di antara mereka, sang putra, Maulana Malik Ibrahim, meneteskan air mata haru, sambil berkata, "Ayah, izinkan aku turut menyusuri jalan ini. Aku ingin belajar dan menjadi saksi akan cahaya yang engkau bawa." Namun, dengan kelembutan yang mengandung kebijaksanaan, Syekh menjawab, "Anakku, jalan dakwah penuh ujian dan badai cobaan. Saat ini, kau harus tetap menanti dan menabur benih ilmu di tanah ini, agar kelak, saat waktunya tiba, engkau pun bisa menuai hasilnya." Dengan demikian, Syekh Jumadil Kubro bersama rombongan kecilnya melangkah ke negeri yang dijanjikan, meninggalkan jejak harapan yang abadi. Bagian 2. Kedatangan di Tanah Majapahit. Setelah perjalanan panjang, menembus gurun dan lembah, akhirnya Syekh tiba di Tanah Majapahit. Negeri itu memukau dengan kemegahannya, istana megah menjulang dan upacara adat berlangsung di setiap sudut. Namun, di balik kilaunya peradaban, tersimpan luka ketidakadilan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan, sementara rakyat jelata terpuruk dalam ritual yang kehilangan makna. Di sebuah desa kecil nan asri, dua sosok, lama mengamati perubahan zaman. Ki Suryo Anggoro, seorang pertapa yang telah lama menyatu dengan alam dan menyimpan kearifan leluhur, serta Panji Masageng, pendekar gagah yang hatinya terpaut pada keadilan, tengah berbincang di bawah teduhnya pohon beringin raksasa. "Wahai Syekh, kabar tentang kedatanganmu telah sampai ke telinga kami. Katakan, apakah engkau datang untuk menyulut api perubahan di hati manusia?" Tanya Panji Masageng dengan nada tegas, namun penuh rasa ingin tahu. Syekh menatap kedua pria itu dengan mata yang memancarkan ketenangan. "Aku datang bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menyalakan lentera kebenaran. Aku ingin mengajak setiap insan mengenal Tuhan yang esa, yang memberi arti pada kehidupan." Ki Suryo Anggoro, dengan kerutan di wajahnya yang menandakan perjalanan panjang hidup, mengangguk pelan. "Wahai Syekh, jiwamu telah tersentuh oleh cahaya. Namun, ingatlah bahwa di sini, kebenaran harus diperjuangkan dengan sabar dan bijaksana, karena musuh tak selalu datang dari luar." Bagian 3. Perdebatan di alun-alun istana. Tak lama setelah kehadirannya tersebar, kabar mengenai dakwah Syekh sampai ke telinga Empu Darmawisesa, pendeta utama istana, yang mengemban tradisi kuno di Majapahit. Dengan amarah yang membara, ia menantang Syekh dalam sebuah perdebatan terbuka, di alun-alun istana, di depan kerumunan yang penasaran. "Hei orang asing, apakah kau berani menggoyahkan tradisi yang telah mendarah daging? Majapahit telah bertahan dengan dewa-dewa, yang telah melindungi kami selama berabad-abad," teriak Empu Darmawisesa, suaranya menggema, di antara gemuruh tepuk tangan dan bisikan penonton. Syekh melangkah maju, dengan tenang, tatapannya tajam namun penuh, lembut belas kasih. "Jelas Syekh, kebenaran itu abadi, meski tersembunyi di balik tabir kebohongan sekalipun. Jika dewa-dewa yang kau sembah itu benar pelindung, mengapa acuh ketika rakyat menderita? Bukankah seharusnya mereka mengangkat yang tertindas?" Sejenak, hening menyelimuti kerumunan. Argumen Syekh menusuk ke dalam inti persoalan, menggugah nurani yang telah lama terpendam. Empu Darmawisesa terlihat terpukul, sementara sebagian penonton mulai meragukan keyakinan lama mereka. Panji Masageng,
yang selama ini menyimak dengan penuh kewaspadaan, mengangguk pelan. Ia merasakan getaran kebenaran dalam setiap kata Syekh. Namun, di balik kemenangan retorika itu, bahaya semakin mendekat. Bagian 4, Fitnah, Pengkhianatan, dan Keputusan Istana. Malam itu, di balik bayang-bayang istana yang berkilauan, intrik mulai dipintal dan ditebar. Pasukan kerajaan yang dikendalikan oleh penguasa lama, bersama dengan penasihat istana yang iri akan pengaruh Syekh, menangkap sang wali. Di hadapan Raja Hayam Wuruk yang agung namun penuh kebimbangan, Syekh Jumadil Kubro dihadapkan dengan pertanyaan yang menusuk. Wahai Syekh, apa sebenarnya yang engkau ajarkan kepada rakyat kami? Dengan suara yang tegas namun lembut, Syekh menjawab, aku mengajarkan manusia untuk mencari cahaya yang telah lama mereka lupakan, untuk mengenal Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Esa. Aku hanya menyampaikan pesan kebenaran yang Allah titipkan. Namun, Mahapati Gajah Mada segera menyela. Ajaranmu dapat menggoyahkan fondasi kekuasaan istana dan memecah belah kesetiaan rakyat. Ini adalah bahaya yang tak bisa diabaikan. Tegas Sang Patih. Dalam keputusasaan yang dingin, Raja Hayam Wuruk mengeluarkan keputusan yang menyayat hati. Syekh Jumadil Kubro akan diasingkan ke hutan paling angker, sebuah tempat yang dikenal sebagai sarang roh-roh penasaran dan para pertapa yang hilang. Panji Masageng, dengan marah, berdiri sambil mengepalkan tangan. Tidak adakah keadilan bagi yang membawa cahaya? Bagaimana mungkin keadilan diabaikan demi kekuasaan? Ki Suryo Anggoro menepuk pundaknya, dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Sabar, Panji. Ingatlah, cahaya sejati tidak pernah padam hanya karena diasingkan. Ia justru semakin bersinar dalam tiap ada kegelapan. Bagian 5, Keajaiban di Hutan Larangan. Di tengah rimbunnya hutan larangan, di mana cahaya bulan hanya berkerling, di antara dedaunan, Syekh menjalani hari-harinya, dalam kesunyian, dengan zikir dan doa. Di balik kesendirian itu, hatinya terus mengalirkan munajat kepada Sang Pencipta. Pada suatu malam yang penuh keajaiban, ketika angin berbisik pelan dan alam seakan ikut berdoa, Syekh bersujud dalam keheningan. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang hutan. Pohon-pohon besar, yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan duniawi, mulai roboh, satu persatu, seolah tunduk pada kekuasaan ilahi. Para prajurit yang mengawal terpana dalam kekaguman. Mereka saling berpandangan, dengan mata terbelalak, bisik-bisik pun tersebar. Lihatlah, dia sungguh memiliki karomah dari Allah. Mungkin yang selama ini kita sangka sebagai sihir, hanyalah tanda nyata keagungannya. Kejadian itu menyebar dengan cepat. Dalam diam, beberapa punggawa istana yang tadinya skeptis mulai mendekati hutan, ingin menyaksikan keajaiban secara langsung. Mereka mendapati Syekh yang kini tampak lebih bercahaya, meski dalam kesederhanaannya, sedang mengajar beberapa penduduk setempat tentang hakikat tauhid dan keesaan Tuhan. Di antara mereka, Panji Masageng yang masih berkecamuk dalam hati akhirnya mendekat dan berkata lirih. Wahai Syekh, aku telah menyaksikan keajaiban ini. Tolong ajarkan aku cara menundukkan amarah dan menemukan keberanian sejati, keberanian yang tidak hanya berasal dari kanuragan dan pedang, tetapi dari kokohnya iman. Syekh menatapnya dengan kelembutan seorang guru sejati. Keberanian sejati adalah melawan diri sendiri, mengatasi keangkuhan, dan menabur benih kasih sayang. Jadikanlah hatimu ladang amal, di mana setiap doa adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebaikan. Bagian 6, Kembali ke Istana. Transformasi, di balik ketidakpercayaan. Kabar tentang keajaiban di hutan larangan, mencapai telinga Raja Hayam Wuruk, yang kini mulai meragukan keputusannya. Dengan hati yang dipenuhi kebimbangan, dan harapan baru, sang raja memanggil Syekh kembali ke istana. Di ruang megah yang dipenuhi hiasan emas, dan aroma dupa, raja bertanya. Wahai Syekh, apa rahasia kekuatan, yang kau miliki itu? Bagaimana mungkin alam pun tunduk pada doa-doamu? Syekh, dengan mata penuh ketenangan, dan senyum yang merangkul seluruh jiwa, menjawab. Tiada rahasia, yang mulia. Aku hanyalah seorang hamba, yang mengemban amanah, dan menggantungkan harapan, hanya pada pertolongan Allah. Setiap keajaiban yang kau saksikan, adalah bukti bahwa kebenaran, tidak bisa ditahan oleh tirani dunia. Perkataan itu meluluhkan hati sang raja. Perlahan, ia mulai membuka diri terhadap pesan kebenaran. Dengan izin raja, Syekh Jumadil Kubro, diperbolehkan untuk kembali berdakwah, meskipun pengaruhnya di istana masih terbatas. Namun, di luar tembok kerajaan,
perubahan mulai terasa. Rakyat yang dahulu hidup dalam keputusasaan, kini menemukan harapan baru. Panji Masageng dan Ki Suryo Anggoro pun semakin giat menyebarkan pesan Syekh, membangun pondasi perubahan yang lebih besar. Bagian 7, Pertarungan Jiwa dan Transformasi. Kehadiran Syekh membawa perubahan yang semakin nyata di tengah rakyat. Setiap pertemuan yang ia gelar, bukan hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mengajak para pendengarnya untuk melihat ke dalam diri, menemukan kekuatan batin, dan mengatasi penderitaan hidup dengan iman. Di sebuah desa kecil, sekelompok orang yang dulunya hidup dalam keputusasaan, berkumpul. Syekh memimpin majelis ilmu, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Wahai saudaraku, setiap insan memiliki potensi yang tersembunyi. Jangan biarkan penindasan dan kebodohan menutup mata hatimu. Bangkitlah, carilah cahaya, dan percayalah bahwa Allah akan selalu menyertai hamba-hambanya yang berusaha. Sementara itu, Panji Masageng dan Ki Suryo Anggoro aktif membantu menyebarkan pesan ini. Dalam diskusi hangat di sela-sela pertemuan, Panji sering berkata, "Kita adalah perisai bagi kebenaran. Kita harus melindungi hati yang mulai terbangun dari kejahiliaan yang lama." Ki Suryo menambahkan, "Jangan pernah melupakan bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah ladang pahala. Jadikanlah penderitaan ini sebagai batu loncatan untuk mencapai cahaya yang lebih terang." Pertarungan jiwa ini bukan sekadar konflik fisik, tetapi sebuah perang batin yang mengubah pandangan hidup. Rakyat mulai merasakan kelegaan dan menemukan kekuatan dalam pesan yang disampaikan. Semangat perubahan mengalir, mengikis pengaruh kekuatan tirani lama yang semakin goyah. Bagian 8, Warisan yang menginspirasi generasi. Bertahun-tahun kemudian, Syekh Jumadil Kubro memasuki masa senja. Di Trowulan, tempat di mana perjalanan panjangnya terukir, ia menyerahkan pesan terakhir kepada para muridnya. Di antara mereka, Panji Masageng dan Ki Suryo Anggoro berdiri sebagai saksi perjuangan dan transformasi yang telah terjadi. Di hadapan rombongan yang berkumpul, Syekh menyampaikan pesan terakhirnya dengan suara lirih namun menggugah. "Ingatlah anak-anakku, bahwa aku hanyalah pengantar pesan. Jangan jadikan aku sebagai tujuan akhir. Jadikanlah Allah lah sebagai cahaya yang memandu langkahmu. Sebarkan kebaikan dengan cinta dan ketulusan, karena hanya hati yang disentuh oleh rahmat-Nya yang akan mampu mengubah dunia." Air mata haru mengalir di wajah Panji Masageng, sementara Ki Suryo Anggoro mengangguk penuh penghormatan. Dengan kepergian Syekh, era baru pun dimulai. Para muridnya, yang kelak dikenal sebagai cikal bakal Wali Songo, meneruskan perjuangan dakwah dengan semangat yang tak pernah padam. Seiring waktu, pesan kebenaran itu menembus batas-batas waktu dan ruang. Bahkan para penguasa yang dahulu menolak, mulai membuka diri dan belajar untuk mengedepankan keadilan serta kasih sayang. Masyarakat yang dulu terbelenggu dalam kejahiliaan, kini menemukan arti kehidupan sejati melalui cahaya tauhid. Sesuai firman Allah, Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Quran Surat At-Taubah 33. Sejak itu, Islam pun akhirnya bersemi di tanah yang dahulu gelap, menjadi sumber inspirasi bagi segenap generasi yang akan datang. Bagian 9, Cahaya yang tak pernah padam. Di tengah keremangan waktu, kisah Syekh Jumadil Kubro tetap hidup. Ia bukan hanya seorang pengembara yang membawa cahaya, melainkan simbol keberanian, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian hidup. Pesan-pesannya terus bergema, menginspirasi setiap insan untuk mencari kebenaran, mengatasi kegelapan, dan menebar benih kebaikan dimanapun mereka berada. Cahaya yang pernah ia pancarkan, bersama dengan perjuangan Panji Masageng dan Ki Suryo Anggoro, telah mengubah arah sejarah. Warisan itu mengajarkan bahwa setiap tantangan adalah ladang pahala, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Allahu Azza wa Jalla, Wallahu a'lam bis-shawab. Hikmah dari kisah ini, kebenaran dan cahaya selalu menemukan jalan, bahkan di tengah gelapnya kejahiliaan sekalipun. Kesabaran dan kebijaksanaan jauh lebih kuat daripada kekerasan dan pemaksaan. Setiap ujian adalah batu loncatan menuju kemuliaan abadi. Semoga kisah ini menjadi lentera
bagi hati yang mencari kebenaran, menginspirasi setiap jiwa, untuk terus berjuang di jalan yang penuh cahaya dan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.